Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini aku akan sedikit menjelaskan mengenai cara karakterisasi rangkaian sensor untuk termistor. Itu sebetulnya untuk langkah-langkahnya cukup sederhana. Yang pertama perlu diketahui itu dari Arduino yang kita gunakan, Uno R3, itu dia sendiri memiliki eh, input ADC yang multi channel 10 bit. Nah, 10 bit di sini maksudnya adalah nilai ADC yang diperoleh dari eh, Arduino Uno R3 itu berentang 10 bit. Nah, 10 bit sendiri itu kalau kita hitung adalah 2 pangkat 10 kan, yaitu 1024. Tapi untuk bit di sini kita kurangi 2 pangkat 10 ini dengan 1. Jadi setiap menghitung bitnya dari analog to digital converter ADC itu selalu dikurang 1. Nah, kalau kita lihat sini values-nya between 0 sampai 1023 ya. Nah, oke. Nah, 0 sampai 1023 ini kan nolnya termasuk, berarti sebetulnya ada 1024 unit. Oke. Karena kita udah tahu resolusinya dari 0 sampai 1023 itu sebetulnya kalau kita lihat, asumsikanlah tegangan referensi dari Arduino Uno itu 5 volt, karena memang Arduino Uno R3 ini baru bisa nyala ketika diberi tegangan 5 volt. Nah, seperti di sini. Nah, berarti dari masing-masing satu ADC unitnya ini, kalau kita lihat hasilnya adalah 4,9 mV per unitnya. Jadi ADC di sini, angka ADC di sini itu merepresentasikan nilai tegangan dalam bentuk digital gitu. Nah, oke, mungkin itu sedikit pengenalannya. Sekarang kita kembali ke karakterisasinya. Gimana cara karakterisasi sensor termistor, sensor suhu? Yang pertama-tama, dalam karakterisasi itu kita harus melakukan yang namanya perbandingan. Perbandingannya dengan apa? Dengan sensor yang sudah teruji. Dalam hal ini adalah apa? Termometer. Nah, di lab kita dikasih termometer, sehingga cara untuk karakterisasi yang paling baik dari sensor yang kita gunakan itu adalah dengan melihat bagaimana suhu dari termometer dan ADC value yang diberikan oleh Arduino dari rangkaian. Nah, kemarin kita belajar sampai rangkaian penguat itu akhirnya rangkaian penguat udah bisa membuat tegangan analog menjadi digital melalui input A0 ADC kan. Nah, dari sini tugas kita adalah mengkomparasi. Jadi kira-kira untuk data digital yang 253 ini suhunya berapa sih? Asumsikanlah kita belum tahu gitu suhunya. Nah, jadi kita ingin tahu nih dari masing-masing sekitar segini tuh berapa. Nah, caranya apa? Ya udah kita rekam aja. Rekam kedua layar termometer dan ADC value. Maksudnya kita rekam nilai ADC yang diperoleh dari si rangkaian melalui Arduino IDE, dan kita sandingkan termometer di layar laptop kita misalnya. Lalu kita rekam. Nah, lalu kita panaskan suhu air dari suhu ruang sampai ke suhu tertingginya, misalnya 95 gitu kan. Nah, setelah itu teman-teman ambil data tersebut, lalu tentukan kira-kira temperaturnya mau kenaikan berapa. Nah, di sini aku menggunakan kenaikan 3 derajat. Jadi 25, 28, 31, 34 sampai seterusnya sampai data yang terakhir. Nah, lalu dari setiap masing-masing temperatur yang teman-teman pilih, lihat berapa data digital dari ADC-nya. Nah, ini bisa dibulatkan aja gitu. Kalau misalnya mendekati kayak 25,1 gitu ya, berarti ambil aja 25. 27,9 ambil 28 gitu. Dan seterusnya untuk masing-masing suhu. Jadi sifatnya aproksimasi ya, enggak tetap diskrit gitu. Karena agak sulit. Nah, baru setelah ini baru kita bisa karakterisasi dengan apa? Melakukan regresi linear. Karena nantinya setelah kita lihat dari sini, oh ya ini dataku agak jelek ya. Seharusnya
yang kita harapkan dari sensor kita itu dia merepresentasikan dari 0 sampai 5 volt untuk ADC-nya, yang berarti ADC-nya mungkin lebih kecil dari ini ya. Kalau aku hitung ini kita bisa hitung dari yang kita peroleh ini. Nah, misalnya nilai ADC yang aku dapat 253 dibagi dengan bit value-nya 1023 kalikan dengan tegangan referensinya yaitu 5 volt. Nah, berarti ini tegangan yang aku peroleh 1,2 volt untuk 25 derajat. Oke. Nah, sedangkan untuk 94 derajat ini aku adalah, kita lihat, itu 564 dibagi 1023 dikalikan 5 yaitu 2,75 volt. Ini sebetulnya sangat tidak ideal gitu ya, bisa dibilang ya agak berantakan, tapi ya udahlah. Kalau misalnya teman-teman udah mencoba dan akhirnya nggak pernah linear banget sesuai yang diharapkan 0 sampai 5 volt atau 0 sampai 3,3 volt gitu ya, misalnya bisa both antara keduanya sama-sama baik. Tapi kalau misalnya ya udahlah kayak gini gitu ya, hasilnya ya udah nggak apa-apa, yang penting dia linear, hasilnya terus memberikan kenaikan ataupun kalaupun suhunya menurun dia juga menurun gitu. Tapi ya konsekuensinya memang dari model regresi yang kita peroleh dia nggak akan terlalu baik. Nah, sekarang tujuan kita adalah mengubah model regresinya. Nah, kita tahu ini bahwa dia itu linear. Berarti kita ingin mengubah ke bentuk yang seperti ini kan, yang kita kenal persamaan linear. Supaya apa? Supaya nilai dari ADC yang kita peroleh ini nantinya kita bisa ubah lagi dan konversikan lagi ke temperaturnya. Maksudnya untuk nilai segini tuh 253 tuh si sistem tuh harus tahu bahwa dia tuh 25 derajat Celcius gitu. Nah, itu tujuan kita. Sehingga kalau kita bentuk dia dalam grafik, Y di sini itu adalah suhu sama dengan gradien kalikan dengan X ini apa? X ini kan dia berarti variabel yang menyesuaikan nanti kan suhu yang diperoleh. Nah, yaitu dia adalah ADC value ini, data ADC-nya. Berarti dikalikan ADC value ditambah konstanta. Ya, konstanta ini nanti bakal kita peroleh dari hasil regresi. Berarti kalau kita ingin meregresi, kita regresikan temperatur ini di sumbu Y dan data digital ini di sumbu X. Nah, kita coba aja. Jadi kita insert misalnya di sini dalam bentuk scatter aja biar jelas gitu ya. Nah, kita select datanya, add misalkan regresi series X value, berarti kita simpan data X nya itu untuk yang ini. Kayaknya ini nggak usah include tulisan. Nah, lalu kita simpan data Y nya itu temperatur, karena kita ingin temperatur dari rangkaian kita kan untuk ditampilkan di LCD misalnya. Nah, oke. Kita bakal peroleh hasil regresi yang seperti ini. Kalau teman-teman lihat hasil regresi plot scatternya dari dataku itu nggak terlalu baik, nggak terlalu linear, tapi setidaknya dia menunjukkan kenaikan ya. Ya udah, kita langsung bikin aja plot regresinya. Di sini kita bisa tampilkan equation, tampilkan R-square value-nya, dan sudah selesai. Kita dapat persamaannya dan kita dapat koefisien korelasinya. Tapi kita nggak terlalu butuh koefisien korelasi, kita hanya butuh persamaan. Nah, baru kita peroleh Y sama dengan 0,2155X kurang 34,005 ya. Yang berarti M-nya adalah 0,2155 dan B-nya adalah min 34,005. Nah, ini yang kita perlukan sebetulnya. X-nya ADC value sesuai yang teman-teman lihat di sini. Jadi ini itu untuk suhu, yang ini untuk ADC-nya. Nah, setelah ini apa? Setelah ini kita terapkan ini di codingan yang kita buat. Oke, kita coba dulu. Nah, oke. Jadi ini adalah contoh kode ya. Ini contoh kodenya aja.
Cuman yang ingin aku perlihatkan di sini itu yang paling penting adalah kita bisa menyimpan model regresi yang udah kita buat itu seperti ini. Misalkanlah ini input ADC-nya thermistor pin. Lalu aku buat di sini gradien M sama dengan 021. Nah, ini tuh kita peroleh dari data Excel kan. Data Excel-nya sebenarnya ini tuh gini. Nah, tapi aku bulatkan ke bawah ya, sebetulnya nggak boleh ke bawah sih, harusnya ke atas. Ya udahlah, udah terlanjur. Yang ini B-nya sama. Oke. Nah, selanjutnya kalau udah selesai di void loop sebagai model kita bikin integer ADC value itu sebagai masukan dari input kita thermistor pin di analog 0 kan, yang nantinya dari rangkaian masuk. Nah, baru kita bikin di sini persamaan yang kita buat tadi untuk mencari temperatur yang kita inginkan. Nah, nanti kita akan peroleh temperatur itu gradien kalikan dengan nilai ADC-nya tambah konstantanya. Setelah itu, teman-teman bisa print di sini, misalnya mau nge-print ADC value-nya doang, terus teman-teman bisa print juga temperaturnya. Dan teman-teman bakal peroleh dua data ini untuk bisa dibandingkan nantinya. Dan teman-teman bisa lihat lagi nanti untuk hasil model regresinya apakah baik atau tidak dengan membandingkan nilai temperatur yang diperoleh dari rangkaian setelah di-upload kode ini dengan temperatur pada termometer. Dan itu akan memperlihatkan bagaimana hasil dari si model regresinya berjalan dengan baik atau tidak. Nah, kurang lebih seperti itu cara untuk karakterisasi. Selanjutnya, setelah karakterisasi, teman-teman bisa lanjut buat ke rangkaian SSR, Solid State Relay, untuk on-off, control on-off, baru ke PID, dan berakhir di Ziegler-Nichols. Baik, mungkin itu aja sih caranya untuk regresi dan karakterisasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.